Mulailah dari hal-hal yang kecil. Setiap lu punya uang, rutinlah investasikan, jangan kebanyakan gaya. Ini jadi disiplin yang dibiasakan setiap hari. Setiap ada uang kecil disisihkan, setiap ada uang kecil disisihkan. Energi itu lu harus belajar menyimpan energi dulu. Menggandakan energi, baru menyalurkan energi. Nah, ini prinsipnya apa? Untuk bisa ibaratnya menggandakan uang, ya, bikin uang itu bekerja di saat lu tidur. Yang pertama adalah memiliki pemikiran yang jangka panjang sebenarnya. Kalau pikiran lu itu jangka pendek, lu nggak akan bisa bikin uang. Ketika lu mikir, oh ada hot IPO ini, ada hot IPO itu, lu dapat berapa sih emang persenannya? Ketika book building lu masukin itu ke sekuritas, lu dapat berapa? Kecil sekali kan, itu nggak mengubah hidup lu. Tapi kalau lu disiplin menabung, lu disiplin setiap ada uang lu sisihkan, lu lihat, oke, ini perusahaan kira-kira 20 tahun dari sekarang masih ada nih. 20-30 tahun ke depan masih ada nggak nih? Masih bisa membagikan saya dividen atau enggak? Ini aset produktif perusahaan yang labanya terus meningkat nggak? Oke, ketika ini perusahaan yang labanya terus meningkat, earningsnya terus meningkat, dia konsisten membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Oke, gue mau jadi pemilik dari perusahaan ini. Itulah yang gue lakukan ketika gue 15 tahun. Investasi tuh nggak ribet, ya. Rumusnya sederhana. Sabar ditambah waktu. Investasi itu sama dengan sabar ditambah waktu. Bukan lu beli sesuatu sekarang lu berharap kayanya besok. Itu lu di alam mimpi aja. Nah, ini prinsip lagi ya tentang menggandakan uang. Belilah aset di saat semua orang ketakutan, semua orang nggak ada yang mau beli aset. Contohnya di saat COVID, orang semua takut. Itu gue beliin murah-murah perusahaan-perusahaan bagus. Contoh lagi, ketika kasus FTX exchange di luar meledak, Bitcoin turun sampai 16.000. Semua orang takut, semua bilang itu sudah habis. Ya, gue tahu ini adalah aset yang langka, use case-nya ada, diingini oleh banyak orang waktu itu, dan dikasih harga yang sangat terdiskon. Ya pasti gue sikat, seperti zamannya kepemilikan perusahaan yang murah di saat 2020. Gue lihat ini bank bagus sekali, kenapa harganya segini? Ya labanya besar sekali, harganya kok segini. Ya gue beli dengan semua uang gue. Karena jarang-jarang kadang kita dapat kesempatan seperti itu di hidup, ya. Itu yang disebut dengan momentum. Itu yang orang lain bilang hoki. Tapi gue punya uangnya, gue punya persiapannya di saat kesempatannya datang, di saat semua orang ketakutan. Banyak juga, ya kesempatan itu datang ke semua orang. Tapi satu, gak semua orang waktu itu punya uangnya, gak punya persiapannya. Gak semua orang tahu harus ngapain, ya kan? Ketika Bitcoin 16.000, banyak kok teman-teman gue yang punya uang. Tapi mereka tidak punya ilmu dan pengetahuannya. Mereka tidak punya skill, tidak punya knowledge untuk capitalize di kesempatan.